Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salam rahayu. Pertama-tama yang saya hormati rekan-rekan teman-teman media yang hadir pada sore hari ini, dan yang saya hormati kepada tim hukum dari Keluarga Besar Formasi Indonesia dan seluruh ketua-ketua ormas yang menjadi bagian dari Keluarga Besar Formasi ini. Dengan bangga dan hormat saya ucapkan atas kehadiran semuanya di sore hari ini. Hari ini kami kumpul mengadakan konsolidasi, duduk bareng, musyawarah, diskusi untuk mencari jalan baik, ya, penyelesaian terhadap persoalan yang menyangkut persoalan hasil sidang di PN Jakarta Pusat. Ada sedikit menurut saya adalah insiden kecil yang sekarang ini malah berdampak luas. Maka dari itu kami secara inisiatif atas dasar musyawarah, kami berusaha bagaimana bisa menyelesaikan ini dengan baik tanpa harus ada hal-hal yang berimbas luas di seluruh Nusantara. Maka dari itu izinkan kami melalui tim hukum kami yang hadir di depan bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman media sekalian, untuk menjelaskan kronologis yang sebenarnya yang menurut kami ini jujur sudah keliru, ya, dan atas dasar bahasa kekeliruan itulah tentu kami punya dasar untuk bisa membuktikan opini-opini yang mungkin selama ini sudah tersebar melalui media-media maupun berita-berita. Jujur, kami formasi tetap tegak lurus bersama pemerintah, TNI Polri maupun teman-teman media selama ini mampu membangun sinergitas yang jauh luar biasa hingga saat ini. Maka dari itulah kami ingin merajut terus hubungan integritas ini. Apapun bentuk konflik yang terjadi di lapangan, kami akan selalu berusaha untuk tunduk dan patuh bagaimana cara mampu menyelesaikan secara baik tanpa adanya perpecahan di antara sesama anak bangsa. Mungkin lebih singkat akan saya berikan kesempatan pada tim hukum kami untuk menjelaskan jauh lebih detail. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenankan kami dari tim hukum formasi ingin menyampaikan beberapa fakta-fakta dan juga beberapa informasi terkait peristiwa yang terjadi di PN Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juli 2024. Dan ini juga perlu kita sampaikan dan kita perlu klarifikasi juga terkait adanya laporan polisi nomor LP-B-3926-2024-SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 11 Juli 2024, di mana laporan polisi tersebut mengenai hal adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh simpatisan yang hadir pada persidangan putusan Syahrul Yassin Limpo di PN Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juli 2024. Nah, sampai dengan hari ini kami 2 hari sudah mendampingi saudara kita atau klien kami yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan telah dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya pada tanggal 12 April 2024. 12 Juli 2024. Perkenankan kami menyampaikan fakta-fakta peristiwa agar apa yang berkembang di luar ini tidak menjadi liar dan tidak menyudutkan ormas-ormas yang ada
dan juga dalam hal ini para simpatisan yang hadir pada waktu persidangan tersebut dalam wadah formasi, yaitu Forum Masyarakat Sulawesi Indonesia. Peristiwa pertama, bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa dengan asas kausalitas atau sebab akibat. Yang kedua, peristiwa tersebut spontanitas karena dengan adanya desak-desakan dan kemudian dipicu dengan adanya ucapan atau kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang jurnalis, yaitu kata ormas anjing, di mana yang hadir pada sidang putusan tersebut para simpatisan adalah dari berbagai ormas. Kemudian peristiwa yang dilaporkan tersebut sudah sangat jelas juga disampaikan oleh pihak pelapor di beberapa pemberitaan media, salah satunya Kompas, bahwa peristiwa itu dia dikejar dan dia tidak dikenai pukulan dan tendangan. Namun apa yang terjadi bahwa klien kami ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan pasal 170, yaitu pengeroyokan bersama-sama. Kemudian beberapa juga informasi dan beberapa video serta ada pemberitaan di CNN yang sudah tayang yang bisa kita lihat bersama. Pelapor menyatakan dan mengakui bahwa betul dia menyampaikan atau mengucapkan kalimat yang tidak seharusnya itu. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa dalam hal ini terjadinya penetapan tersangka yang menyalahi Perkap Kapolri dan juga KUHAP. Perkap Kapolri terkait manajemen penyidikan. Yang terakhir adalah kehadiran ormas atau simpatisan pada persidangan tersebut dikatakan menghalang-halangi tugas daripada rekan-rekan media yang hadir. Sementara dapat kita lihat fakta-fakta dari persidangan pertama sampai dengan akhir, pihak media selalu diberi ruang. Bahkan teman-teman dari formasi dengan sangat tenang dan dengan sangat rapi mengatur para hadirin yang hadir pada saat persidangan tersebut, dari sidang pertama sampai dengan sidang terakhir, bahkan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada teman-teman media untuk bisa melakukan wawancara. Itulah beberapa fakta-fakta yang kami sampaikan. Sementara opini yang berkembang adalah yang pertama, adanya intimidasi yang dilakukan oleh pihak ormas kepada rekan-rekan media. Yang kedua, adanya menghalang-halangi tugas daripada teman-teman media. Yang ketiga, ada terjadi kekerasan terhadap fisik dan benda. Itu opini yang terus berkembang dan bergulir sehingga menyudutkan ormas yang hadir pada sidang putusan tersebut. Tentu hal ini sangat merugikan rekan-rekan dan saudara-saudara kami. Seharusnya apabila terjadi hal yang salah paham atau mungkin ada yang merasa dirugikan, sangat jelas dalam asas hukum kita harus mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Untuk itu, kami dari tim hukum formasi tentu saja akan mengambil sikap yang tegas dan sesuai dengan aturan undang-undang terkait pembelaan-pembelaan kepada klien kami yang saat ini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Kami juga akan melakukan upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Itu tetap akan kami tempuh sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri dan juga peraturan Kejaksaan Agung, bahwa penyelesaian perkara kita mengedepankan restoratif justice.
Dari saya seperti itu, kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan kami yang lain untuk menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat rekan-rekan media sekalian, yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa kami menghormati institusi kepolisian. Yang kedua, kami juga menghormati rekan-rekan jurnalis atau rekan-rekan wartawan, bahwa kami pandang penting dilakukannya konferensi pers ini dalam rangka memberikan kontra media. Sebab dalam hemat kami, pemberitaan yang beredar cukup masif sekarang ini tidak memberikan keadilan bagi klien kami, tidak memberikan keadilan bagi dua orang tersangka. Sebab berdasarkan penelusuran dan alat-alat bukti yang tim sudah kumpulkan, dalam dugaan dan perspektif hukum kami, bahwa dua tersangka yang sudah ditetapkan hari ini tidak terpenuhi unsur pidananya. Oleh karena itu, tim hukum akan tegak lurus dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum untuk dua tersangka. Maka kami akan melakukan upaya hukum kembali untuk mendapatkan keadilan bagi kedua orang tersangka hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat juga bahwa proses ditetapkannya dua tersangka ini cacat formil. Sebab kami tidak pernah mendapatkan undangan klarifikasi, tidak pernah diberikan ruang jawab dari kedua tersangka hari ini. Ormas yang hadir pada hari itu juga tidak diundang dan tidak didengarkan keterangannya. Oleh karena itu, tim kuasa hukum menduga bahwa ada tendensi yang sengaja dimainkan di sana, dan perkara ini sedikit dipaksakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu, secara tegas perlu kami sampaikan di sini bahwa kami perlu melakukan kontra media dalam rangka keadilan dan pemberitaan hari-hari ini. Saya tambahkan sedikit lagi bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kami peroleh, bahwa penetapan pasal 170 KUHP terhadap dua tersangka ini tidak terpenuhi unsurnya. Silakan nanti kita bisa gelar bersama dengan tim, dan kami akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk duduk dan melihat kembali konstruksi hukum terhadap dua tersangka yang sudah ditetapkan hari ini sebagai tersangka di Unit 2 Jatanras Polda Metro Jaya. Hal lain lagi yang perlu kami sampaikan bahwa kita menganut asas praduga tak bersalah. Sekali lagi, rekan-rekan pers yang kami hormati, yang kami cintai, bahwa kita harus memberitakan pemberitaan-pemberitaan yang sudah clear, sudah didapatkan keterangan, sudah diklarifikasi, sudah dimintakan keabsahan dan kebenarannya kepada sumber pemberitaan. Tapi ternyata hari ini secara masif di beberapa media diberitakan bahwa seolah-olah terjadi intimidasi kepada rekan-rekan jurnalis dan pemberita media sekalian. Sementara berdasarkan alat bukti yang kami dapat, kami kaji bahwa hal tersebut tidaklah demikian. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan bahwa kami pandang penting adanya kontra media ini dan konferensi pers dalam rangka ada perimbangan dan keadilan dalam pemberitaan. Ini mungkin dari saya, cukup sampai di sini. Ya, kasih mic satu. Selamat sore, saya Ibu Rika dari media online, media Citra Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya juga baru diberikan satu TikTok bahwa di sini
bahwa saudara atau keluarga dari Bapak Syahrul Yassin Limpo, mereka katakan di sini bahwa keluarga dari pendukung dari Yassin Limpo ini menyerang. Nah, kalau kita melihat kata menyerang ini berarti kan sudah mati yang bersangkutan atau pelaku yang pengucapannya ini, artinya korbannya. Tetapi kalau kita melihat fakta di lapangan, sebenarnya itu awal mula dari pemicunya dari mereka. Nah, kalau saya melihat hal-hal yang seperti begini, artinya kami media yang hadir di situ, artinya kita tidak memberikan satu pemberitaan yang pro dan kontra. Kita adalah pemberitaan yang harusnya berimbang. Nah, dalam hal ini saya mau bertanya, kalimat-kalimat yang seperti selain dari mungkin yang sudah diberikan sebagai alat bukti, apakah dengan banyak kalimat-kalimat ini itu juga untuk menjadi tambahan bukti atau tidak, seperti itu? Karena banyak hal yang kita lihat ini kan sudah meluas. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana upaya hukum untuk harus memberikan satu ketegasan klarifikasi dari pihak PH-nya informasi agar benar-benar apa yang sudah dilakukan dari pihak Polda terhadap dua saudara kita yang di dalam ini benar-benar jangan sampai hal ini terjadi seperti kasus-kasus yang selama ini dari pihak Polda belum menuntaskan yang sebenarnya dan yang seadil-adilnya. Itu saja, terima kasih. Selamat sore, saya Habib Pratama dari jurnalisonline.com. Dari yang disampaikan tim kuasa hukum, berarti kan ada dua konteks upaya hukum yang akan dilakukan terkait upaya terhadap kinerja kepolisian dan upaya terhadap mekanisme jurnalis sendiri. Sampai saat ini upaya apa di dua permasalahan ini yang sudah dilakukan? Demikian. Oke, baik. Yang pertama, sekali lagi saya tekankan bahwa kepolisian adalah mitra kami. Yang kedua, dalam fungsi melakukan pelayanan pengayoman terhadap masyarakat, maka kami menghormati dan menghargai institusi Polri. Terkait dengan upaya-upaya hukum yang dilakukan, tentu tim kuasa hukum dari dua tersangka hari ini dan kuasa hukum dari organisasi masyarakat yang berdasarkan pemberitaan dan bukti yang disampaikan di PN Jakarta Pusat kemarin yang mengatakan bahwa organisasi masyarakat anjing, organisasi masyarakat kontol, kemudian koruptor, dasar koruptor anjing, dan beberapa yang lain yang kami miliki akan menjadi bukti petunjuk bagi kami untuk melakukan upaya hukum terhadap pelapor yang kami duga adalah oknum wartawan dari salah satu stasiun TV nasional yang melaporkan dua tersangka atau klien kami ini di Polda Metro Jaya. Yang kedua, perlu kita runut bahwa berdasarkan alat bukti video yang dipakai oleh korban untuk membuka laporan di Polda Metro Jaya yang merujuk pada video dan video yang sedang diedarkan secara masif di berbagai stasiun televisi, kami dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa apa yang dimaksud dalam pasal 170 KUHP itu tidak terpenuhi. Sebab tidak terbukti dalam rekaman video tersebut dua tersangka melakukan pengeroyokan, terjadi kontak tubuh dengan pihak pelapor, dan tidak terjadi pengeroyokan atau penganiayaan kepada pelapor. Oleh karena itu, hal ini tidak bisa kita biarkan. Dalam rangka mendukung supremasi hukum dan tegaknya keadilan yang berikan manfaat bagi warga masyarakat Indonesia,
maka tim kuasa hukum demi keadilan dan kebenaran akan berjuang memperjuangkan hak-hak hukum dari dua tersangka yang hari ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Tentu kami menghargai upaya hukum yang sudah dilakukan oleh kepolisian, tapi hak hukum dari korban, maksud saya hak hukum dari tersangka pun akan kami lindungi dan kami upayakan secara maksimal. Yang kedua, upaya hukum apa yang akan kami lakukan? Tentu kami akan bersurat kepada Polda Metro Jaya agar memberikan ruang bagi kami memberikan klarifikasi runut peristiwa hukum sesungguhnya seperti apa. Kemudian kami juga akan bersurat kepada media-media televisi yang secara masif memberitakan sebuah pemberitaan tanpa dasar kebenaran yang diklarifikasi atau ruang jawab, ruang klarifikasi terhadap terduga pelaku yang sudah menjadi tersangka hari ini. Dan perlu kami sampaikan di sini juga bahwa, tolong Pak, bahwa bertempat di Polda Metro Jaya tanggal 13 Juli 2024, tim kuasa hukum sudah membuka laporan polisi secara resmi. Sekali lagi, bahwa tanggal 13 Juli 2024 di Polda Metro Jaya, tim kuasa hukum sudah membuka laporan secara resmi terhadap Saudara Bodia Vimala Sucito dengan dugaan pelanggaran tindak pidana terhadap ketertiban umum terkait dengan Undang-Undang Nomor 156 atau Pasal 160 KUHP, yang kami duga oleh karena perbuatan dari Saudara Bodia Vimala Sucito, saudara ini telah memprovokasi, telah menghasut di muka umum secara sengaja sehingga timbulnya persoalan atau chaos kemarin di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, oleh karena adanya dampak yang menimbulkan perselisihan dan permusuhan antar ormas ini, maka kami pandang perlu agar dilaporkan sehingga apa yang kita perjuangkan dalam rangka mendukung supremasi hukum dan tegaknya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia ini dapat tercapai. Sebab kita menganut asas equality before the law, bahwa semua orang sama di muka hukum. Oke, ini mungkin yang saya sampaikan, dan pada rekan-rekan yang lain saya persilakan. Terima kasih. Kami menambahkan bahwa adanya penyerangan. Jadi itu sudah sangat jelas di beberapa video itu terbantahkan. Bahkan dipertegas oleh pelapor sendiri dalam pernyataannya dan dalam keterangannya di pemberitaan Kompas sendiri, bahwa dia tidak kena tendangan dan tidak kena pukulan. Itu sangat jelas. Jadi peristiwa tersebut juga kalau kita lihat beberapa videonya, itu terjadi desak-desakan. Bahkan di situ kan ada petugas pengamanan dari pihak kepolisian juga. Jadi desak-desakan dari kepolisian, dari teman-teman media juga yang berada di dalam ruangan dan di luar ruangan. Lalu kemudian dituduhkan dan dianggap bahwa simpatisan ormas yang hadir pada sidang tersebut melakukan intimidasi dan pengeroyokan. Jadi itu yang kami tambahkan. Jadi kami pun sampai saat ini, kemarin saya dengan tegas menanyakan kepada pihak penyidik mengenai visum daripada korban. Sangat jelas ketika kita berbicara pasal 170, wajib ada visum untuk mengetahui apakah benar korban ini adalah korban ataukah seperti apa, seperti itu. Dan dijawab oleh pihak penyidik bahwa kami berhak untuk tidak menjawab pertanyaan tersebut, karena
kami butuh melihat visum atau foto-foto lah luka. Biasanya kan begitu tuh, penganiayaan atau pengeroyokan ada korban, kita biasanya ditunjukkan lukanya di mana. Ini korbannya ada luka di sebelah sini, kan biasanya ditunjukkan seperti itu. Terhadap benda pun yang dianggap rusak juga kita nggak ditunjukkan foto-foto. Dan tidak ada bukti-bukti yang merujuk kepada klien kami bahwa yang ditetapkan saat ini sebagai tersangka adalah pelaku daripada pengrusakan kamera dan tripod daripada rekan media tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Abang, surat itu mohon izin bisa ditunjukkan ke teman-teman media, laporan biar kami dapat gambarnya. Sudah ya, sudah difoto. Saya juga berharap dengan difotonya surat STL kita ini, kami meminta untuk para rekan media juga untuk mengawal laporan kita biar berimbang beritanya. Oke, dari saya cukup. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya, selamat sore, assalamualaikum. Nama saya Jay dari Leader. Terkait masalah tadi jurnalis atau media, apakah ada upaya hukum pengaduan terhadap Dewan Pers sendiri? Karena kan ini jelas tidak ada konfirmasi, nanti kita mengirim opini gitu ya. Gitu aja. Baik, sudah kami jelaskan tadi bahwa kami akan melakukan upaya secara maksimal terhadap semua pihak yang kami duga melanggar hak-hak hukum dari klien kami maupun dari seluruh organisasi masyarakat yang hadir pada tanggal 11 Juli 2024 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, jadi clear ya, siapapun pihaknya, tim kuasa hukum bersama dengan para korban akan melakukan upaya hukum maksimal. Terima kasih. Ya, saya Robert dari Aktual News. Melihat dari beberapa konten YouTube maupun video beredar, ini saya juga agak lihat mau menanyakan nih kepada kuasa hukum terkait permasalahan peristiwa pengeroyokan itu yang dituduhkan ke pengeroyokan. Pada saat terjadi, setelah sidang keluar, terjadilah seperti itu. Dan pada saat sebelum konversi pers kepada STY, dia ada di situ dengan keadaan sehat, si pelapor. Nah, coba klarifikasi ini bagaimana menurut kuasa hukum bisa melapor tapi dia di situ sehat pada saat melakukan konversi pers dan menanyakan kepada STY, ada di situ dia, dan besoknya setelah di Polda, SYL, besoknya di Polda terbungkus kepala head, kan aneh. Oke. Nah, itu maksud saya. Baik. Untuk pendengar itu bagaimana? Kita break sebentar karena azan maghrib, ya. Kita akan lanjut lagi setelah itu. Terima kasih. Oke. Terkait dengan alat bukti, sudah kami sampaikan tadi bahwa alat bukti yang digunakan oleh penyidik di Polda Metro Jaya itu rujukannya adalah video yang beredar. Oleh karena itu, kami juga sepakat untuk menggunakan kontra bukti dengan merujuk kepada pemberitaan media. Perlu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan pengamatan kami bersama dalam alat bukti yang kami pegang, bahwa korban tidak pernah mengalami tindakan penganiayaan, intimidasi, pemukulan maupun pengeroyokan seperti yang diduga dilakukan oleh dua tersangka yang sudah ditahan di Polda Metro Jaya hari ini. Dan kami perlu sampaikan secara tegas juga di sini rekan-rekan sekalian bahwa mari kita taati prosedur penegakan hukum yang baik dan benar di Republik ini. Apabila tidak terpenuhi alat buktinya, kami mohon agar tidak ditingkatkan statusnya.
harusnya kami diundang untuk dengarkan keterangannya dalam undangan klarifikasi dan diupayakan upaya-upaya yang sifatnya kekeluargaan dalam rangka untuk memastikan bahwa apa yang menjadi perkap dari Kapolri terkait dengan restoratif justice itu dapat terjadi. Hal lain lagi yang kami tegaskan bahwa apapun itu, kami memiliki kontrabukti bahwa perbuatan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh dua tersangka ini tidak terjadi. Yang kedua, apakah benar rusaknya tripod dan kamera dilakukan oleh dua orang tersangka ini? Kami juga perlu sampaikan bahwa berdasarkan alat bukti yang kami miliki, itu pun tidak. Jika demikian, penegakan hukum seperti apakah yang terjadi di negara ini? Di mana warga negaranya bisa mendapatkan keadilan apabila dua alat bukti yang dimaksudkan itu tidak terpenuhi dalam perspektif dan pengamatan kami sebagai kuasa hukum. Untuk visum sendiri sama sekali tidak diperlihatkan ya Pak? Oke, silakan Pak. Untuk visum saat ini belum ada diperlihatkan oleh penyidik ataupun di Polda Metro Jaya terkait visum yang terjadi pada korban. Kalau kita melihat bukti yang dilihat oleh kuasa hukum sendiri bahwa korban ketika malam itu melaporkan langsung sudah dipakai perban, tetapi terjadi yang ada fakta di lapangan itu kan sama sekali tidak ada. Nah ini bagaimana upaya-upaya hukum untuk bisa membuktikan itu kepada kepolisian? Kalau masalah itu, saya minta rekan-rekan media silakan mempertanyakan lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana saat kejadian ini bisa dipakai pengawal tempat di pegawai negeri? Ya, terkait soal pengamanan Pengadilan Jakarta Pusat ini sejak awal pertama kali berjalannya sidang pertama hingga terakhir lebih dari 21 kali pertemuan, tidak pernah sama sekali terjadi masalah. Bahkan kami selalu berupaya memberikan baik, memberikan selalu peluang kepada teman-teman media dikasih peluang melakukan wawancara terhadap SGL setiap kali selesai sidang. Nah, jadi kalau ada orang berbicara kita menghalang-halangi tugas media itu sudah terbantahkan, karena ini bukan sidangan pertama yang kami hadiri. Kami mengawal dari sidang pertama hingga lebih dari 21 kali sidang, tidak pernah ada persoalan karena tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang membuat provokasi. Tapi entah mengapa di akhir-akhir selesai sidang di saat waktunya Pak Menteri Ex-Banget DCL ini memberikan sedikit keterangan karena memberikan waktu terhadap media wawancara, kami masih berikan kesempatan itu. Hanya persoalannya ini tiba-tiba karena jumlah kapasitas teman-teman media ini melebihi dari kapasitas ruangan baik di dalam maupun di luar, sehingga terjadilah dorong-mendorong karena antusiasnya teman-teman media mendapatkan berita itu. Itu pun dari awal seperempat jam sebelum Pak SGL kami keluarkan didampingi oleh aparat, kami sudah mengatur teman-teman media posisinya di mana pada saat wawancara. Kami sudah buat barikade untuk mengamankan agar adanya kenyamanan terhadap SGL pada saat melakukan wawancara terhadap teman-teman media. Namun kami tidak sangka di saat aparat kepolisian membuka pintu ruang sidang untuk memberikan ruang terhadap teman-teman media yang di luar wawancara, teman-teman media dari dalam yang sudah dari pagi meliput acara ikut keluar juga, sehingga teman-teman media yang di depan ini terdesak, terdorong oleh teman-teman media juga yang keluar dari belakang, Bapak. Ini harus kita bicara dengan kebenaran fakta di lapangan. Nah, maka saya selaku penanggung jawab di sana berinisiatif bagaimana keamanan SGL di saat terhimpit, terdesak-desak di antara teman-teman media dengan aparat ini bisa terselamatkan. Maka saya tarik kembali ke dalam ruangan
Lalu kemudian di dalam beliau bisa wawancara dengan teman-teman media dengan aman, nyaman, dan tentram. Nah, yang menjadi persoalan ketika pintu sidang ditutup oleh teman-teman aparat karena kapasitas sidang sudah tidak memungkinkan orang masuk. Teman-teman yang di luar yang tidak bisa masuk inilah sedikit emosi barangkali ya, karena dari pagi menunggu wawancara tiba-tiba tidak diberikan kesempatan karena sudah tertutup pintu di dalam, tidak diberikan ruang oleh aparat yang menutup pintu. Sementara proses wawancara di dalam berjalan lancar, aman. Nah, mungkin di saat tidak ada kesempatan juga naiklah emosi barangkali dari teman-teman media, kita benar-benar memaklumi itu ya. Keluarlah bahasa-bahasa yang mungkin sekarang ini yang kita tegaskan. Saudara bilang anjing, ormas anjing lah, koruptor anjing lah, ya, itu manusiawi. Tapi ada tempat dan ranahnya ketika kita berbicara soal. Saya yakin teman-teman media juga kan punya kode etik ulama seperti apa. Ya, kita memang punya kebebasan untuk menyampaikan sesuatu, tapi ada ruang dan tempatnya. Saya rasa seperti itu teman-teman. Namun terlepas dari persoalan ini, saya setelah kejadian itu secara inisiatif ya, karena saya tetap tegak lurus untuk tetap berintegrasi dengan segala elemen masyarakat, seluruh instansi. Saya secara inisiatif mengutus teman-teman formasi datang ke Polda. Kenapa? Mengantisipasi bila mana ada kawan-kawan saudara-saudara dari media datang berlaporan, yang saya diberikan ruang untuk diskusi, saya diberikan ruang untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Kalaupun ada teman-teman media yang merasa dirugikan karena dia punya alat media itu rusak yang disebabkan oleh teman-teman simpatisan kami yang hadir di saat itu membantu pengamanan, baik pengamanan dari Pangkal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun kepolisian, merusak alat itu. Saya dengan rendah hati dari ujung rambut sampai ujung kaki akan minta maaf dan mengganti rugi. Tapi hari ini saya tidak temukan ruang itu terhadap saya. Bahkan 3 jam teman-teman dari formasi ini menunggu di kantor Kompas, tidak pernah ada yang melayani. Inilah salah satu bentuk tingkat kami. Kami jujur, kami cinta damai, formasi cinta damai, kami tetap tegak lurus menjaga merah putih ini. Jadi jangan sampai hanya karena satu oknum yang punya kepentingan, ya, lantas kemudian ini menjadi pecah anak bangsa. Yang kami dalam. Jadi secara tegas berarti abang sampaikan bahwa ini memang pure tidak ada permasalahan apa-apa ya. Tidak ada. Buat daripada konteks ya. Tidak ada. Secara tegas apa ya? Jadi memang sudah saya selama ini harus saya ungkapkan ini ya. Ya, kita kan bukan hanya simpatisan saja yang hadir pada saat itu dalam bentuk mengamankan proses wawancara itu, tapi ada teman-teman dari aparat kepolisian, ya, bahkan ada jelas video ya dari seluruh sumber yang hadir di sana bahwa awal mula kekisruhan itu ya diduga ya itu ada hal-hal yang memang kita tidak inginkan, tapi sudahlah. Satu lagi nih Mas, ruang komunikasinya tetap dibuka. Kalau misalkan dari pihak etikat baik jurnalis ya, etikat baik ya yang pasti ya ada gua ya pasti. Oke. Terkait dengan apakah ada ruang untuk berdamai, kami sampai saat ini masih menunggu etikat baik dari pihak yang kami laporkan di Polda Metro Jaya. Sebab kami juga pelapor yang kami laporkan di Polda Metro Jaya tadi malam sudah melakukan penghasutan dan berdampak terhadap semua organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Sebab ketika kalimat itu disebutkan tidak secara jelas kepada organisasi masyarakat yang mana. Sementara pada hari di mana peristiwa hukum ini terjadi, hadir berbagai elemen masyarakat dan organisasi masyarakat yang ada di Islam Utara. Oleh karena ini sungguh miris dan menyakiti semua insan ormas yang ada di republik ini. Kami menghargai, tapi
menghormati juga hak berserikat dan hak berkumpul yang dilindungi oleh undang-undang terhadap kebebasan masyarakat yang ada di Jabodetabek ini, khususnya formasi. Oleh karena itu, ruang perdamaian menurut kami buka, tetap ada, silakan berkomunikasi. Dan sekali lagi perlu kami tekankan bahwa kami menghargai proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya. Kami juga sekali lagi menghormati tugas profesi insan jurnalis atau wartawan yang ada di Indonesia, dan kami juga menghormati hak-hak hukum semua yang ada di Republik ini, khususnya yang berkaitan dengan persoalan. Ya tentu kami akan terus selanjutnya Pak. Selanjutnya dari Komisi apa? Yang pertama yang akan kita lakukan terkait pelanggaran etik. Yang menarik di sini sebenarnya ada masalah jurnalis itu masa-masanya ini yang saya mungkin itu pemicunya. Oke, makasih. Oke, cukup ya. Terima kasih. Cukup.